Sobat Giro dimanapun Anda berada, setiap hasil yang baik takkan pernah didapatinya dengan jalan yang mulus. Semua butuh perjuangan dan pengorbanan. Sebagai teladan kita lihat kembali ke belakang ke zaman purwa. Bagaimana ketika seorang Sumantri bisa meraih kesuksesannya. Berawal dari keinginan seorang Sumantri yang ingin mengudik kawruh kepada Prabu Harjuna Sasrabahu di Maespati. Resi Suwandagni mengizinkan putranya untuk berangkat dengan membawa adiknya Sukasrana. Sumantri bermaksud pergi sendiri karena tidak ingin langkahnya terhambat karena membawa adiknya yang merupakan manusia setengah raksasa berwujud buruk rupa. Di tengah perjalanan ia dihentikan teriakan adiknya yang tetap ingin ikut. Ia berusaha menasehati dan membujuk adiknya agar tetap tinggal di Argasekar. Namun Sukrasana tetap bersikeras ikut. Sumantri berjanji akan menjemputnya kelak bila sudah sukses. Sumantri melanjutkan langkah. Sukasrana yang merasa kecewa karena tidak diizinkan ikut tetap saja mengikuti langkah kakaknya dari kejauhan. Sumantri diterima oleh Prabu Harjuna Sasrabahu di Maespati dengan syarat melamarkan Putri Citrawati di Magadha. Sumantri tanpa ragu menyanggupi syarat yang diajukan sang Prabu. Sumantri berangkat ke Magadha sebagai duta pelamar. Sementara itu di Magadha, Raja Magadha merasa bingung karena kerajaannya dikepung 1000 raja atas penolakan lamarannya. Sang Prabu merasa senang melihat kehadiran Sumantri. Putri Citrawati juga terpesona pada ketampanan Sumantri, namun ia belum tahu maksud kedatangannya melamar untuk siapa. Sang Prabu membuka sayembara, siapapun yang bisa mengalahkan Sumantri akan dinikahkan dengan putrinya. Semua raja dan duta pelamar menyetujui dan hingga pada akhirnya terjadilah perang tanding melawan Sumantri. Perang tanding terjadi dengan seru karena semua menginginkan kemenangan dan berhak memboyong Putri Citrawati. Dengan kemampuan yang luar biasa, Sumantri menghadapi lawannya dengan penuh semangat. Singkat cerita, Sumantri berhasil memenangkan sayembara dan berhak atas Putri Citrawati. Setelah pemenang diumumkan, maka Sumantrilah yang berhak memboyong Putri Citrawati. Tugas pertama Sumantri di Maespati berhasil diselesaikan dengan sempurna. Sumantri memboyong Dewi Citrawati ke Maespati dengan diiringi 1000 raja dan duta tahlukan. Kedatangan Sumantri di Maespati disambut gembira oleh sang Prabu Harjuna Sasra. Namun Dewi Citrawati memberikan tantangan kepada sang Prabu. Ia bersedia menjadi permaisuri jika sang Prabu berhasil mengalahkan Sumantri. Tantangan itu disanggupinya dan sang Prabu mengangkat Sumantri menjadi patih dengan gelar Patiswada dan memberikan pakaian kebesaran menjadi seorang ksatria. Pertarungan terjadi.
Ketika terdesak, Sang Prabu berubah wujud menjadi Brahala Sewu, yaitu buto api yang setinggi gunung. Walaupun kalah, Sumantri merasa bahagia karena pada akhirnya mengetahui bahwa rajanya merupakan titisan Wisnu yang selalu dicarinya untuk mengabdi. Setelah kemenangan Sang Prabu, Putri Citrawati memberikan permintaan yang kedua, yaitu pernikahannya diiring 100 putri domas yang berasal dari Bidadari Kahyangan dan Taman Sriwedari dari Kahyangan Untara Segara. Sang Prabu menugaskan Patisuwanda agar melaksanakan permintaan sang putri. Tanpa ragu, Patisuwanda bergegas meninggalkan istana. Dalam kebimbangannya di perjalanan, ia dikagetkan dengan kemunculan Sukasrana adiknya. Ketika Sumantri dalam kebimbangan, Sukasrana menyuruh kakaknya agar kembali saja ke istana. Dengan penuh keraguan, Sumantri mengikuti perintah adiknya, sementara Sukasrana langsung melakukan sesuatu. Betapa kagetnya Sumantri ketika sampai di istana. Ternyata kedatangannya bersamaan dengan 100 putri domas Bidadari dan Taman Sriwedari. Tugasnya berhasil dengan sempurna, walaupun ia sangat kecewa karena semua tugas itu bukan dilakukannya sendiri, melainkan perjuangan adiknya. Dalam kegembiraan, tiba-tiba para istri raja berteriak ketakutan. Sang Prabu memerintahkan Patisuwanda untuk mengatasi masalah di taman. Sumantri terkejut sekali karena ternyata para putri ketakutan melihat wujud Sukasrana yang tertidur di Taman Sriwedari. Sukasrana kelelahan setelah mengangkat Taman Sriwedari dari Kahyangan Untara Segara dan akhirnya ketiduran. Sumantri mengusirnya pergi, namun Sukasrana tidak mau. Sumantri menakut-nakuti adiknya dengan anak panah, namun tak sengaja anak panah terlepas dari busur hingga mengenai adiknya. Sukasrana mati di tangan kakaknya sendiri. Sumantri sangat menyesali kejadian itu dan merasa sangat berdosa, hingga ia memilih mati menyusul adiknya, namun Sang Prabu menenangkannya. Dari cerita ini, sepanjang hidupnya Sumantri dibayang-bayangi rasa bersalah atas kematian adiknya. Ia menyadari jika semua kesuksesan yang didapatinya bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tapi juga atas pengorbanan adiknya. Itulah hidup yang sebenarnya. Setiap kesuksesan yang diraih pasti menyisakan sebuah kisah yang akan kita kenang seumur hidup. Bila kita sudah merasa di atas, jangan pernah lupa kepada siapa yang sudah mengangkat kita hingga sampai ke titik tujuan. Kita ambil hikmah dari cerita tadi. Ada pahlawan sejati yang sebenarnya sangat peduli pada kesuksesan kita. Salam sukses dari Jiru Motivation.